Lebanon main keras, para penggawa Garuda pasang badang. Taktik parkir bus Lebanon bawa skuad Garuda puas dengan hasil imbang. Milano Jonathan siap jawab ekspektasi supporter Garuda lolos Piala Dunia. Pelatih Irak PD kalahkan timnas Indonesia di round 4. Peluang skuad Garuda susul 17 negara lolos Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Drama panas telah terjadi antara timnas Indonesia versus Bahrain, dan Bahrain mampu menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 0-0 walaupun secara statistik Indonesia unggul di segala. Yang selanjutnya, Lebanon main keras, skuad Garuda pasang badan. Selanjutnya, Milano Jonathan siap jawab ekspektasi lolos Piala Dunia tahun 2026. Pelatih Irak PD kalahkan timnas Indonesia di round 4 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Yang terakhir, peluang skuad Garuda susul 17 negara yang berkompetisi di Piala Dunia. Coba kita saksikan bersama ya. Drama panas terjadi kala timnas Indonesia ditahan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo. Dengan modal positif di laga sebelumnya, Patrick Kluivert kembali memasang skema 4-2-3-1, namun dengan susunan pemain yang berbeda. Di posisi kiper, Patrick Kluivert masih menurunkan Emil Laudero. Kemudian di posisi back, Kluivert memasang kuartet Jakob Sayuri, Jait Zels, Kevin Dix, dan Dean James. Keempatnya membentuk benteng tangguh untuk mengadang serangan Lebanon. Lalu di sektor tengah mengandalkan duet Joy Pelopesi dan Calvin Verdong. Keduanya menopang pergerakan Milano Jonathan, Stefano Lillipali, dan Ricky Kambuaya di lini serang. Sementara ujung tombak, Mauro Zylstra langsung tampil sejak menit pertama. Hasilnya, skuad Garuda langsung tampil agresif sejak peluit pertama dibunyikan. Taktik baru yang diterapkan Patrick Kluivert mampu mengurung pertahanan lawan. Bahkan, beberapa kali skuad Garuda berhasil mengancam gawang lawan lewat aksi memukau Milano Jonathan. Sayangnya, Lebanon hanya berani mendelai bola dan menerapkan taktik full bertahan. Babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata. Di babak kedua, perubahan terjadi ketika Patrick Kluivert memasukkan beberapa nama seperti Elino Reinders dan Tom Hai. Bahkan, Adrian Wibowo mendapatkan debutnya bersama timnas Indonesia di laga kali ini. Namun, rapatnya pertahanan Lebanon membuat skuad asuhan Patrick Kluivert kesulitan mencetak gol. Terlebih, Lebanon memilih untuk bermain menunggu ketimbang menyerang. Beberapa solusi pun sudah dilakukan Patrick Kluivert. Dengan skema 4-3-3, masuknya Yance Sayuri dan Ramadan Sananta tidak mengubah hasil. Hasil imbang kontra Lebanon menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia jika menghadapi tim yang lebih memilih untuk bertahan. Di balik hasil imbang kontra Lebanon, banyak drama yang terjadi sepanjang pertandingan. Pada laga kali ini, Lebanon tampak tidak bertekad mencuri 3 poin. Bahkan, mereka seolah puas dengan hasil imbang, padahal hasil tersebut cukup membuat Lebanon kehilangan poin FIFA. Yang menarik, Lebanon seperti tim Timur Tengah lainnya yang memainkan banyak drama sepanjang pertandingan. Mulai dari bermain keras, mengulur-ngulur waktu hingga memprovokasi tim Merah Putih. Hal itu sangat jelas tampak di babak kedua, di mana Elino Reinders dan Marcelino menjadi korban. Puncaknya, di menit-menit akhir ketika Marcelino menjadi sasaran emosi bek Lebanon. Tom Hai yang tidak terima langsung melontarkan pembelaan. Alhasil, keributan sempat terjadi dalam waktu beberapa menit. Hujan kartu kuning pun tak terhentikan keluar dari kantong sang wasit. Tidak diketahui pasti apa alasan Lebanon melakukan provokasi tersebut. Padahal, skor dalam keadaan imbang. Namun, situasi panas memang telah terjadi sejak babak pertama. Bermula ketika Milano Jonathan dilanggar keras kemudian mendapatkan pembelaan dari Kevin Dix. Pemain Lebanon yang tidak terima bahkan sampai mencekik Kevin Dix dan juga Jait Zels. Fakta yang menunjukkan bahwa Lebanon tidak beda jauh dari Bahrain dan Arab Saudi yang sempat mengubar provokasi lawan timnas Indonesia. Padahal, laga ini hanyalah sebatas uji coba. Namun, benar-benar menjadi simulasi bagi skuad Garuda lawan tim Timur Tengah di round 4 mendatang. Satu hal yang positif, para penggawa Garuda saling melindungi ketika ada rekan yang mendapatkan perlakuan keras dari lawan. Nasionalisme mereka tidak perlu diragukan demi membela harga diri tim dengan lambang Garuda di dada. Selebihnya,
FIFA Matchday kali ini memberikan pelajaran bagaimana cara Patrick Kluivert mempertajam lini serang. Baru mengucap sumpah, kini siap menunaikan janji. Milano Jonathans tak datang sekedar bermain, ia hadir untuk menjawab ekspektasi Garuda terbang ke Piala Dunia. Seperti diketahui, Milano Jonathans resmi menjadi bagian dari deretan pemain diaspora yang kini membela Panji Merah Putih. Winger muda berusia 21 tahun itu menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta. Sebuah momen penting yang menandai awal baru dalam perjalanan karirnya di level internasional. Meski lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia mengalir kental dalam dirinya. Leluhurnya berasal dari Depok, Jawa Barat. Bahkan, sejumlah anggota keluarganya masih menetap di kota yang berdekatan dengan Jakarta tersebut. Tak heran, Jonathans mengaku merasa akrab dengan budaya Indonesia dan bahkan menyebut negeri ini sebagai rumah. Tak butuh waktu lama baginya untuk mencicipi debut. Hanya 2 hari setelah proses naturalisasi, Jonathans turun di laga kontra Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ia masuk di menit-menit akhir babak kedua sebagai awal perjalanannya bersama skuad Garuda. Miliano memahami bahwa membela timnas Indonesia membawa ekspektasi besar. Namun, ia tidak melihatnya sebagai tekanan, melainkan tetap tenang dan menikmati proses. Menurut saya tidak ada tekanan, karena di sepak bola selalu ada tuntutan untuk tampil baik dan itu terjadi di mana-mana. Namun, di sini tentu berbeda. Lebih banyak orang yang memperhatikanmu, tapi saya tidak anggap itu tekanan. Katanya di kanal YouTube resmi Kementerian Hukum RI. Keyakinan pelatih Irak bukan sekedar retorika kosong. Dengan persiapan matang dan ambisi besar, ini menjadi sinyal kuat bagi timnas Indonesia untuk waspada. Babak 4 bukan hanya ajang pertandingan, tapi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda untuk menanggapi tren positif Irak saat ini. Seperti mana diketahui, timnas Indonesia dan Irak bakal bertemu di laga round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Untuk itu, segala persiapan telah disiapkan oleh kedua timnas itu. Salah satunya saat ini Irak punya modal bagus sebelum menghadapi tim asuhan Patrick Kluivert. Pasukan Graham Arnold itu berhasil menang tipis 1-0 melawan Thailand. Bahkan, ex-pelatih timnas Australia tersebut mengaku bahwa Kings Cup 2025 didesain mirip dengan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu adalah bagian terpenting dari rencana kami, yang mengandalkan aspek ofensif setelah sebelumnya kami berfokus pada pertahanan. Oleh karena itu, kami berinvestasi dalam keterampilan di Kings Cup Thailand, ujarnya. Di sisi lain, sang pelatih menyebut bahwa Thailand adalah lawan yang mirip dengan timnas Indonesia di ronde keempat. Hal itu diungkapkan Arnold lantaran pelatih 62 tahun tersebut pernah menghadapi skuad Garuda saat melatih Australia dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Australia itu semakin percaya diri menghadapi timnas Indonesia karena Thailand dianggap punya ranking FIFA lebih tinggi. Dalam ranking FIFA saat ini, Thailand ada di peringkat ke-102. Sementara timnas Indonesia saat ini berada di ranking ke-118. Kini menarik menanti bagaimana Garuda akan menjawab tantangan besar di babak 4 nanti saat bersua dengan Irak yang kurang dari 1 bulan ini. Jalur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai menampakkan titik terang. Sejumlah negara telah mengunci tiket menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Total, 17 negara sudah memastikan langkah mereka. Kini pertanyaan mengemuka, akankah Indonesia menjadi negara berikutnya yang menyusul? Mari simak siapa saja yang sudah aman dan bagaimana langkah Garuda dalam mewujudkan mimpi besar ini. Seperti diketahui sebelumnya, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar secara round robin di venue netral pada 8-14 Oktober 2025. Hanya juara grup yang langsung lolos, sedangkan runner-up harus melewati babak kelima. Saat ini, 17 negara dari berbagai konfederasi sudah memastikan tiket, termasuk Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Asia ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Uzbekistan, Jordan. Oseania ada Selandia Baru, Amerika Selatan, CONMEBOL, Argentina, Brazil, Uruguay, Ekuador, Kolombia, Paraguay. Sementara Afrika ada Maroko. Lalu, bagaimana dengan peluang timnas Indonesia? Peluang Indonesia menurut ex-pelatih Sintayong diperkirakan kurang dari 30% dengan kendala fisik, logistik, dan adaptasi pemain asing. Media Irak bahkan menilai peluang Indonesia hanya 7%, jauh di bawah Arab Saudi dan Irak. Untuk itu, timnas Indonesia wajib menang dalam laga kali ini untuk menjaga harapan lolos.
Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.